Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awais Qur'ani Ilham. Saya mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Saya masuk studi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan prodi saya pendidikan bahasa Arab. Dan di sini saya akan menerangkan materi resum dari tugas PBAK yang tadi. Ya, resum hari pertama. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang. Dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Selanjutnya kita memasuki materi 1, materi dari resum. Akademik materi dari Wakil Rektor UIN Malang 1. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada Fakultas Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublis jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama yang membentuk pemuda moderat cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS, dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Malang ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Malang Maulana Malik Ibrahim. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas, dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, GMAT, e-learning,
dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau yang disebut kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Malang diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat dan tetap semangat. Lanjut di materi kedua dari resum. Pemateri dari Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, Magister Agama. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir secara ilmiah. Maksudnya, mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat yang sopan-sopan. Selanjutnya, UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau disebut Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Ingat, kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, HMJ. Itulah organisasi dari kuliah-kuliah. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi, kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Di hari kedua ini, saya akan menjelaskan lagi tentang resume. Dan ini menjelaskan apakah itu DEMA, SEMA, UKM, dan moderasi beragama. Jika kalian tidak mengerti, berikut ini saya jelaskan semuanya. 1. DEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau level
universitas yang terdiri dari universitas dan fakultas DEMA. DEMA mempunyai 7 turunan, yaitu HMJ. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinir seluruh kegiatan kemahasiswaan, dan tugas DEMA juga melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, dan mengkomunikasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan, kementerian, atau bagian-bagian DEMA. Dan bagian-bagian kementerian itu juga sudah ada bagiannya. Pertama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang kedua, SEMA. SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA U, memberikan pengesahan setiap laporan, pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Salah satu contoh wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. SEMA tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu dengan 4 komisi, yaitu A. Komisi membantu di advokasi dan hukum. B. Komisi membantu organisasi dan kemahasiswaan. C. Komisi administrasi dan keuangan. D. Komisi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, UKM. UKM atau disebut unit kegiatan mahasiswaan. UKM di UIN Malang terdiri dari 16. Yang pertama, UKM Jepret atau fotografi. 2. Teater K2. 3. UKM Pramuka. 4. UKM Seni Religius. 5. UKM PMI. 6. UKM Taekwondo Indonesia. 7. UKM Simfoni FM. 8. UKM LKP 2M. 9. UKM Kopma Padang Bulan. 10. UKM UAPM Inovasi. 11. UKM Junior. 12. UKM Komus. 13. UKM Satuan Resimen Mahasiswa. 14. UKM Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa. 15. UKM Mapalaska. UKM terdapat di UIN Malang merupakan salah satu fasilitas untuk menunjang atau mengembangkan bakat atau minat mahasiswa. Yang terakhir, nomor 4, dari Bapak Basri Zain menjelaskan moderasi beragama. Judul: Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesia Islam. Penjelasannya,
Orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya, label sosial, Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer yang viral, moderat Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab, pakailah aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang seperti ceramah dakwah, memimpin organisasi. Memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanya Islam, tapi menurut sosiologis ada perbedaan. Karena beda pemahaman, ada yang radikal, ekstrim, dan lain-lain. Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi, dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis antara lain Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the Jewish and Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? 1. Karakter Islam sebagai agama rahmah lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. 2. Historisitas dalam Islam di Indonesia atau masuknya Islam Indonesia Nusantara via dakwah not war. 3. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni atau akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. 4. Ideologi Pancasila dan mutu Bhinneka Tunggal Ika. Pesan 1. Pesan dari resume ini mengakhiri 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. 3. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Ya, begitulah, inilah video dari resume. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.